Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan wilayah untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10. Materi ini cukup dekat dengan kehidupan kita, meskipun terlihat seperti teori saja. Padahal kalau kita pahami dengan baik, ini akan menjelaskan bagaimana sebuah negara itu bisa tetap berdiri dan utuh sampai dengan hari ini. Kita lanjut. Ada pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi warga belajar kita mulai dari pengertian. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang diselenggarakan dalam satu sistem pemerintahan pusat. Artinya, Indonesia itu tidak terdiri dari negara-negara bagian yang berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan yang utuh. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, bentuk ini dipilih karena untuk menjaga persatuan di tengah kondisi Indonesia yang sangat beragam. Dan secara hukum, warga belajar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945 pada pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, Pancasila menjadi dasar negara yang menopang seluruh sistem kehidupan berbangsa. Jadi bisa kita pahami bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan suatu keputusan yang sementara, tetapi sudah menjadi fondasi utama negara. Warga belajar, negara kesatuan itu mempunyai ciri-ciri yang cukup jelas. Jadi Indonesia itu kan memiliki satu presiden, kemudian Indonesia juga memiliki satu konstitusi, dan memiliki satu sistem pemerintahan pusat. Memang ada otonomi daerah, tetapi tetap berada dalam kerangka negara kesatuan. Artinya daerah itu diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, tapi tidak lepas dari sistem nasional. Jadi masih dengan kekuasaan terpusat. Kita masuk pada konsep kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sifatnya tetap dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Di Indonesia, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, artinya kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat dan dijalankan melalui sistem hukum dan juga pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kemudian kedaulatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kedaulatan ke dalam, di mana kemampuan negara itu mampu mengatur rakyat dan wilayahnya. Dan yang kedua, kedaulatan itu keluar, yaitu kemampuan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Dua hal ini tentunya saling berkaitan, di mana kalau negara kuat di dalam, biasanya negara juga lebih dihormati di luar. Belajar untuk wilayah Indonesia itu tidak hanya daratan, tetapi juga wilayah Indonesia itu meliputi laut dan juga udara. Kemudian darat juga. Nah, semua menjadi bagian dari kedaulatan negara Indonesia. Dan yang terpenting, wilayah ini diakui secara internasional sehingga memiliki kekuatan hukum dalam pergaulan antar negara. Kita lihat lebih rinci, Indonesia itu memiliki batas darat tadi ya, kemudian adalah batas laut dan juga batas udara.
Batas darat itu langsung bersinggungan dengan negara tetangga. Kemudian untuk batas laut itu mencakup perairan dan zona ekonomi eksklusif. Dan sedangkan batas udara itu mengikuti wilayah itu. Penentuan batas ini penting karena berkaitan dengan hak dan juga kewajiban negara terhadap wilayahnya. Menjaga kedaulatan itu bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga soal keberlangsungan negara. Dengan kedaulatan yang terjaga, negara bisa melindungi sumber daya alamnya. Dia juga bisa melindungi atau menjaga keamanan dan juga memastikan kesejahteraan rakyatnya. Kalau kedaulatan itu lemah, maka berbagai aspek tersebut bisa terganggu. Kita masuk pada ancaman terhadap kedaulatan, di mana ancaman terhadap kedaulatan itu cukup beragam. Ada yang bersifat langsung, seperti pelanggaran batas wilayah, dan juga kegiatan ilegal. Ada juga yang tidak langsung, seperti pengaruh asing yang bisa melemahkan stabilitas negara. Jadi ancaman itu tidak selalu terlihat jelas, tetapi kita tetap perlu mewaspadainya. Kemudian untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu diperlukan peran dari berbagai pihak. Jadi pemerintah itu dapat memperkuat pertahanan, kemudian dapat menegakkan hukum, dan juga dapat menjalin kerjasama internasional. Sementara kita sebagai warga negara juga berperan. Lewat apa? Kita dapat berperan melalui sikap nasionalisme. Kemudian kita juga dapat berperan melalui kepatuhan terhadap hukum, dan kita juga dapat berperan dalam menjaga persatuan. Jadi menjadi warga negara itu kita tetap harus ikut andil dalam menjaga negara. Jadi menjaga negara itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita masuk pada kesimpulan dari materi hari ini, cukup singkat. Jadi warga belajar dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentuk negara yang sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian kedaulatan itu menjadi elemen utama dalam menjaga keberadaan negara. Dan seluruh warga negara memiliki peran dalam mempertahankannya. Jadi yang pertama tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesatuan yang tentunya harus kita jaga. Dan yang kedua, kedaulatan wilayah itu sangat penting untuk kita semua. Dan semua warga negara itu bertanggung jawab untuk mempertahankan negaranya. Sebagai evaluasi, warga belajar silahkan untuk menjawab pertanyaan pada slide ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan apa dasar hukumnya. Kemudian sebutkan ciri-ciri negara kesatuan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kedaulatan dan di mana letak kedaulatan di Indonesia. Dan yang keempat, sebutkan jenis-jenis kedaulatan dan jelaskan secara singkat saja. Kemudian yang terakhir, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usahakan untuk tidak menjawab secara singkat, tetapi juga warga belajar harus memahami maksud dari setiap pertanyaan. Demikian materi yang dapat disampaikan pada video pembelajaran hari ini. Untuk slide ke-13 tadi, warga belajar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terakhir dikumpulkan hari Rabu, tanggal 28 April atau hari ini, jam 18.00 WITA atau jam 6 sore. Jadi silahkan jawab dengan menggunakan lembar kertas dan difoto. Lalu warga belajar dapat mengirimkannya ke dalam nomor WA saya di 0812 5452 4611.
Terima kasih atas perhatian warga belajar. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.